Diam dikira mati suri, bergerak membawa motor ini. Itulah Suzuki. Yuk kita bahas yuk, Suzuki Burgman Street EX. Yuk balik lagi sama gua Dimas Okta. Kali ini kita membahas motor yang seperti tidak biasanya di CVT. Karena CVT itu awalnya mobil. Kalau kita mulai dari motor duluan, namanya kirian. CVT-nya kan di kiri soalnya kan. Oke, lanjut. Jadi Suzuki Burgman ini, dia itu mirip banget kalau kalian pernah dengar Suzuki Avenis. Yes, karena dia pakai mesinnya juga itu yang sama, 125 cc. Nah, kemudian untuk desainnya ini gue paling suka warnanya, makanya gue syuting pakai warna ini. Jadi di display sini dia ada 3 warna. Yang ini Platinum Silver Matte, yang itu Platinum Black Matte, dan juga ada Royal Bronze Metallic. Oke, nah yang matte ini gue ngingetin sama ini ya, sama Gold Matte-nya Hyundai. Ini mirip nih warnanya nih. Oke, sekarang kita bahas dulu nih desain depannya. Jadi dia lampu utamanya itu mirip-mirip sama Avenis sebenarnya. Cuma bedanya dia, Avenis kan sering dicengin kayak itu ya, kayak karakter yang di Ice Age tuh karena sennya di atas, kayak mata gitu. Nah, dia di sini sennya dipindah ke bawah dan desainnya juga lebih bagus. Untuk lampunya di sini dia lampu udah pakai LED semua, cuma dia sennya masih pakai bolam dan juga ada mata kucing. Bukan mata kucing, ini namanya reflektor ya. Oke, kemudian di sini dia ada garnish chrome-nya, ada krom-kroman. Kalau di warna lain tuh chrome-nya kayak agak ngelawan gitu ya, karena beda. Di silver sini dia seolah-olah nyatu sama warnanya. Dan kemudian ke bawah nih, kaki-kakinya dia rem cakram di depan, tromol di belakang. Dan ukuran bannya di depan dia pakai ukuran 80-80, sementara di belakang pakai 180. Ring 12, iya kecil banget emang. Jadi kalau kalian melihat juga, seperti badan dan kakinya tuh kalau pemain basket kayak Kevin Durant, lihat deh, kakinya kecil tapi badannya gede. Nah ini nih kayak gini nih. Nah ini proporsinya dari samping emang kelihatannya badannya gede banget. Sebenarnya kalau udah dipakai di jalan tuh ya oke-oke aja gitu, atau mungkin bisa diganti velg yang lebih gede, bakalan kelihatan lebih bagus. Sebenarnya desainnya sih gue nggak ada komplain ya, desainnya oke banget, cuma memang bannya aja yang terlalu kecil, jadi proporsinya tuh kayak bannya tuh masuk banget ke dalam gitu ya. Nah kemudian di sini di stangnya ya standar lah ya, lampu-lampu, lampu sen, klakson, dan dia udah dilengkapi dengan auto start stop engine. Jadi kalau misalnya kalian di macet-macetan itu bisa menghemat sedikit bahan bakar karena mesinnya bisa mati dan nyala secara otomatis. Oke, lanjut nih kita ke bagian dashboardnya. Dia kunci masih pakai kunci old fashion ya, biasa pakai penutup magnetik yang juga old fashion gitu. Ini masih ya kalau dibandingin sama yang lain mungkin ada yang keyless, ada yang teknologi lebih bagus, tapi ya it's okay lah, harga 24.700.000 motor ini. Dan tapi di sini itu ada yang mengganggu menurut gua. Ini kan desainnya nih, stangnya ya. Di sini nggak bolong. Di sini bolong. Ini maksudnya buat apa nih tujuan ini? Nggak ada tombol, nggak ada apa, tapi bolong aja sebelah gitu. Dan di sini ada logo branding Suzuki. Kita ke bawah lagi, dia ada kompartemen yang bisa dijadiin cup holder juga kayaknya. Ada hook dan di sini dia ada kompartemen lagi dan juga ada colokan USB 3.0. Tapi ini build quality-nya tahu ini nggak? Extender USB yang di warnet dipasang gitu kayak. Ya gitulah pokoknya lah. Nanti lihat sendiri. Di sini dashboardnya dan dia ngeklaimnya tuh ini dashboardnya cukup luas, bahkan sampai ada pembahasannya sendiri. Dan emang motor ini ya buat kenyamanan sih, makanya dia kalau misalnya kita bandingin sama mungkin ada beberapa seperti Vario atau Aerox yang cuma ada di bawahnya doang, dia ada itu pad kakinya juga di sini. Jadi kalau perjalanan jauh bisa agak selonjoran, walaupun menurut gua lebih pegel. Oke, kita lanjut ke panel instrumennya sekarang, kita nyalain. Di panel instrumen ini dia ada jam, ada indikator juga nih di sini kalau misalnya pengingat servis. Bensin cuma ada 3 bar. Ngisi 20.000 udah penuh ya kan. Ngisi Pertalite 20.000, ada check engine di sini, dan juga dia di sini ada tombol untuk ngatur ngelihat odometer, trip A, trip B, kemudian ada voltase aki juga, ada konsumsi bahan bakar A, ini konsumsi bahan bakar real time, dan ya udah konsumsi bahan bakarnya cuma A doang, nggak ada B sama real time.
Udah itu aja, simpel. Lanjut ke bagian belakangnya nih, dia desain belakangnya tuh kalau dari samping ngeliatnya kayak ini loh. Kayak helmnya Robocop, tau nggak? Sebenarnya desainnya ini bagus loh. Bulky, kelihatan gemuk, walaupun ya sekali lagi yang bikin dia agak why adalah bannya yang terlalu kecil. Di sini lampunya dia LED ya untuk stop lampnya dan lampu remnya. Tapi untuk sennya juga dia masih bolam sama seperti dengan yang ada di depan. Tapi setidaknya bannya dia lurus. Ada brand yang bannya tuh pasti miring tuh ada. Saya nggak mau nyebut gitu, soalnya nggak enak sama Honda kan. Jadi ini seenggaknya ada yang positifnya lah. Sekarang kita ngomongin joknya dan di bawah joknya. Jadi joknya dia pakai warna coklat dikombinasikan dengan hitam ya, garnishnya. Garnishnya. Nah, untuk kapasitas bagasinya dia itu 21,5 liter. Emang nggak terlalu gede, apalagi kalau misalnya kita bandingin dengan seperti NMAX gitu. Dia nggak terlalu gede, cuma ini cukup gede kalau kita bandingin sama Lexi sama Vario yang which is harganya mirip-mirip. Dia muat satu helm half face lah ini kira-kiranya. Tapi memang tidak bisa untuk mandiin bayi, tidak bisa. Nah, untuk kapasitas tangki bensinnya dia 5,5 liter. Jadi kalau ngisi Pertalite mungkin sekitar 50 ribuan lah penuh dari kosong ya. Sekarang kita tes posisi sadelnya seperti apa. Tinggi gue 175 cm. Kira-kira jinjit apa enggak? Kita cek dulu ya. Oke. Jadi ternyata walaupun dia bannya kecil, dia posisi duduknya itu cukup tinggi ya. Karena gue duduk normal saja, itu gue masih jinjit. Sama kayak gue naik Aerox. Jadi sebenarnya mungkin dirasa berkendaranya dia bakalan sama-sama aja sama Matic yang lain gitu. Cuma kelihatannya aja secara look saja kayak bannya kecil banget, tapi ini nggak ada masalah, posisinya enak dan nyaman untuk tinggi gue 175 cm. Kalau 177 nggak tahu deh. Jadi begitulah impresi Suzuki Burgman Street 125iX ini. Let's say kalian punya uang 24.700.000 rupiah. Lebih pilih Aerox, Vario, atau Suzuki Burgman ini biar kelihatan sedikit berbeda dan nggak terlalu ngabers. Coba tulis di kolom komentar di bawah. Kalau yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu dan like video ini sebelum kalian menutup videonya. Kalau gue Dimas Okta pamit, sampai jumpa di video selanjutnya.